Freddy ya, Fritz Gumai. Ya. Eh, Fungsi BPS ini seperti mana Pak untuk guna untuk publik, baik itu pelajar, mahasiswa, baik juga untuk pemerintah daerah, seperti mana Pak? Oke, baik Pak. Terima kasih. Kalau untuk ke pemerintahan, ya yang ujung-ujungnya juga pasti akan berdampak ke masyarakat. Jadi peran BPS itu sebagai pengumpul data, pengolah data yang nanti datanya ini akan digunakan untuk membangun kebijakan. Nah, kebijakan pemerintah inilah yang akan berdampak kepada masyarakat. Lalu, kenapa BPS sangat penting? Saat data yang digunakan untuk kebijakan itu tidak sesuai, tidak mewakilkan bagaimana kondisi real di lapangan, artinya kebijakan itu tidak akan tepat sasaran. Dampak besarnya seperti apa? Saat kebijakan itu tidak tepat sasaran, pembangunan artinya semakin berantakan. Seperti kata orang-orang besar, membangun itu mahal, tapi membangun tanpa data itu akan jauh lebih mahal. Jadi dengan adanya data, semakin tergambarkannya kondisi berdasarkan data tersebut, semakin tepat sasaran untuk pengambilan kebijakan. Itu untuk dampak kepada pemerintah dan kepada masyarakat yang secara tidak langsung. Kalau untuk secara langsung kepada masyarakat, BPS itu kan adalah pengumpul data. Nah, tapi ada hal yang dilupakan oleh masyarakat. BPS ini juga bertindak sebagai konsultan statistik. Dalam artian, konsultasi apapun terkait statistik, baik itu untuk penelitian mahasiswa, penelitian para lembaga peneliti, ataupun masyarakat yang ingin melakukan penelitian, bisa konsultasi langsung ke BPS gratis selama minta tolongnya ke BPS. Seperti itu kalau untuk dampak langsung kepada masyarakatnya. Selanjutnya gini Pak, artinya segala itu sangat berperan sekali BPS ini di tengah-tengah masyarakat, baik itu di ekonomi ya, ekonomi masyarakat, karena sekarang ini negara Indonesia ini sangat membutuhkan orang-orang yang mengerti tentang ekonomi, baik itu posisi yang ada di daerah itu sendiri. Artinya ini sangat berperan sekali dengan pemerintah daerah. Betul. Untuk di dalam sebagaimana di dalam struktur negara Republik Indonesia ini ada BPS. Artinya sampai saat ini seperti mana perannya Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah ini Pak dalam BPS adanya di Kabupaten Bengkulu Tengah ini? Nah, kalau untuk secara realnya di Kabupaten Bengkulu Tengah, peran nyata yang sampai saat ini masih berjalan di BPS dan bukan hanya masih berjalan, tapi dari dulu sampai sekarang tetap berjalan dan memberikan dampak adalah pertama adanya tim pengendali inflasi daerah. Itu motor utamanya adalah Kemendagri dan kementerian-kementerian terkait dengan pengendalian inflasi. Nah, BPS di sana berperan sebagai apa? Kontrol data, terus juga sebagai konsultannya lagi, balik sebagai konsultan tadi. Nah, saat misalnya ada pengendalian inflasi ini kan maunya pemerintah itu harga itu terkontrol stabil. Tidak terlalu turun, tidak juga terlalu naik, karena baik turun ataupun naik itu akan memberikan dampak negatif. Nah, saat terkontrol itu dampaknya kepada masyarakat akan lebih baik. Peran BPS kontrolnya seperti apa? Kalau misalnya ada perbedaan konsep untuk harga tadi, yang mana mengakibatkan harga itu tadi mungkin terlihatnya stabil, padahal yang stabil itu harga dari barang yang berbeda. Nah, kontrol BPS di sana adalah memberikan bagaimana sih seharusnya pendataan harga itu yang benarnya, dengan kualitas yang sama, pedagang yang sama, waktu yang sama, itu wajib dipenuhi. Jangan sampai misal kita mau mendata cabai, hari ini harga cabai 40.000 per kilo, minggu depan dianggap tetap 40.000 per kilo, padahal itu kualitas cabainya entah berbeda, pedagangnya berbeda, bisa jadi juga
waktu pendataan berbeda. Dengan waktu pendataan yang berbeda tadi, otomatis kualitas cabai yang dihasilkan kan berbeda. Nah, itu kontrol BPS. Terus selanjutnya BPS sebagai konsultannya seperti apa? BPS itu bisa memberikan gambaran kalau misalnya harganya naik terlalu tinggi. Harusnya seperti apa sih untuk kontrol apa yang harus dipenuhi. BPS tidak bisa memberikan kebijakan melakukan apa, tapi untuk mengontrol supaya harga ini stabil, apa sih faktor-faktor yang harus dipenuhi. Nah, itu yang biasanya dilakukan BPS. Itu hanya salah satu hal kecil TPID. Terus sekarang yang lagi digalakkan pemerintah itu sampai menjadi perjanjian kinerja dari Bapak Bupati adalah pembinaan statistik sektoral yang akan menghasilkan indeks persepsi statistik. Nah, fungsi BPS balik lagi sebagai konsultan. Kami yang mengajarkan, kalau mengajarkan dianggap nanti terlalu pintar ya. Sama-sama belajar lah, tapi karena kami yang diberi beban tanggung jawab untuk statistik, kami sebagai konsultannya, bagaimana sih melakukan pendataan yang benar, terus bagaimana nanti data ini bisa diolah sampai menghasilkan sebuah, entah itu indikator, entah itu publikasi, entah itu infografis bentuknya yang dapat ditampilkan ke masyarakat dan juga dapat digunakan untuk kebijakan. Nah, sekarang seperti sedang dijalankan di kantor BPS Kabupaten Bengkulu Tengah adalah pembinaan statistik sektoral untuk dinas perdagangan. 2 hari yang lalu itu dinas pariwisata, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Bupati. Bapak Bupati sudah sangat menyetujui untuk pembinaan tersebut. Mungkin itu hal-hal nyata yang secara langsung dilakukan BPS saat ini. Ada hal-hal lain juga yang mungkin tidak cukup waktunya kalau kita harus jabarkan satu. Terakhir nih Pak, dengan zamannya digital saat ini, artinya website untuk BPS itu supaya masyarakat mungkin ya melewat, karena ada alamat yang bisa dihubungi dengan web itu, atau seperti mana nomor WA atau nomor telepon untuk dalam untuk konsultasi atau seperti pengaduan seperti itu. Ada nggak, seperti mana Pak websitenya untuk di BPS ini Ya, dalam sistem digital? Kalau website BPS dari dulu sudah ada dan kami sediakan terbuka secara umum adalah kalau untuk BPS secara nasional bps.go.id. Kalau untuk Bengkulu Tengah, bengkulutengahkap.bps.go.id itu untuk website. Di sana juga ada pengaduan, ada juga layanan konsultasi dan permintaan data. Kalau misalnya terlalu repot untuk ke website, kita juga ada media sosial, itu Badan Pusat Statistik untuk Republik Indonesia nasionalnya. Kalau untuk Bengkulu Tengah itu BPS Kabupaten Bengkulu Tengah, baik di Instagram, Facebook, atau YouTube, itu ada kita di sana. Atau ya silahkan datang langsung bisa, dan kami sangat mengharapkan kedatangan masyarakat untuk sama-sama berbagi. Terakhir, Siap. artinya BPS ini seperti mana mungkin mahasiswa siswi di Bengkulu Tengah ini sangat pingin sekali konsultasi dengan BPS, itu seperti mana Pak? Atau masyarakat langsung seperti mana nanti ketemunya di kantor BPS di Bengkulu Tengah ini? Oke, baik. Kalau yang mau datang langsung untuk konsultasi, baik mahasiswa ataupun para masyarakat yang mau konsultasi statistik, bisa datang langsung ke kantor BPS dimanapun, khususnya untuk BPS Kabupaten Bengkulu Tengah itu di Jalan Lintas Bengkulu Kepayang, kilometer 20. Kami sangat justru kami akan sangat menghargai bagi yang pengen datang konsultasi, permintaan data, baik itu tugas harian, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Tidak usah sungkan karena semuanya gratis. Itulah salah satu tugas dan fungsi pokok BPS untuk masyarakat. Oke Pak, makasih